Keluarga Misri minta keadilan di kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Dugaan korupsi pembangunan Mall JCC dilanjutkan. Pelaku pembunuh istri mati ditembak polisi. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi Sepekan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Sucianisa, inilah Kompas Jambi Sepekan selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama. Saudara, keluarga Misri Puspitasari yang berada di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, meminta keadilan pasca penetapan Misri sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Keluarga Misri Puspitasari yang berada di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, meminta keadilan pasca penetapan Misri sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Pihak keluarga kaget mendengar penetapan Misri sebagai tersangka. Neni, bibi tersangka Misri, mengungkapkan sosok Misri yang baik tidak mungkin terlibat dalam kasus pembunuhan. Bagi keluarga, Misri anak berprestasi dan bertanggung jawab. Segudang prestasi masih tersimpan utuh di rumah Misri di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. 4 tahun belakangan, Misri menjadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal. Kami pun belum tahu ada kabarnya, belum tahu kami itu. Iya. Oke. Harapan kita seperti apa ya? Harapan kami, ya kayak mana lah deh. Payah jelasin. Kami minta janganlah dia kayak gituin. Dia tuh orangnya baik nih, Kami mau keadilan. Kayak manapun, dia dibilang jahat, dia usahlah dia itu. Lah kami bilang semut pun dia tidak mau nyakiti, apalagi orang lain. Nah itulah sifat dia. Dia orangnya, kami bilang, kaki kami itu memang orangnya budaknya jujur nian. Dia dengan keluarga, apapun kesalahannya pasti dia cerita. Gitulah. Ya sekarang kan udah bisa ngomong sama dia kan udah bisa ngubungin. Gitu. Kami kan belum tahu kayak mana nantinya. Itulah. Kami minta keadilan lah. Kami minta keadilan kayak mana, janganlah dia di pojok kayak gini, kami tak terima juga. Ini kan enggak mustahil. Oh, berarti keadilan maksudnya itu adalah sementara tersangka tiga, yang ditahan baru Misri aja. Misri aja, iya. Oh, itu yang diharapkan oleh keluarga ya. Artinya keterbukaan atas kasus ini. Iya. Jangan dia dipojoki kayak gitu. Nah ini masuk ke apa kan? Seolah-olah dia di pojok ini, kami tidak ngerti lah. Pihak keluarga berharap Misri mendapat keadilan yang menyeretnya jadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Kasus pembunuhan anggota Bid Propam Polda NTB Brigadir Muhammad Nur Hadi yang terjadi di sebuah villa di Gili Trawangan pada 16 April 2025 terus mencuri perhatian publik. Fokus utama adalah keterlibatan seorang perempuan warga Jambi bernama Misri. Pasca viralnya keterlibatan seorang perempuan cantik berinisial M dalam kasus pembunuhan anggota Bid Propam Polda NTB Brigadir Nur Hadi, polisi mengkonfirmasi bahwa M memang berada di lokasi kejadian bersama 2 perwira polisi. Sementara itu, dari identitas terungkap melalui KTP yang mencantumkan warga RT 19 Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Dari keterangan Ketua RT 19, Mardiah mengatakan bahwa sejak tahun 2013, Misri sudah tidak tinggal di wilayahnya. Dan ia menyatakan tidak mengetahui keberadaan M karena saat itu dirinya belum menjabat menjadi RT. Mardiah mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui kasus Misri ini dari media sosial. Bahkan dirinya tidak pernah berjumpa dengannya. Si M tadi, kalau itu Kelurahan Murni sudah tidak ada lagi, khususnya di RT kita memang sudah tidak ada, sudah sejak lama gitu. Jadi pun ibu tidak tahu juga karena sudah lama, karena di zaman almarhum bapak. Itu informasi yang kita dapat
tahun berapa dia pernah ada? Kira-kira kalau ibu juga tahunnya nggak tahu, tapi kalau kira-kira di perasaan ibu memang kalau zaman almarhum bapak 2013 itu udah ada ado lagi kayaknya sudah di RT kita. Kalau dulu di Jambi ini dia statusnya gimana Bu? Kontrak atau rumah sendiri? Kontrak. Kontrak. Kalau di beliau itu kontrak. Kalau itu kita tidak pernah tahu sebab dia tuh kali cuma sekedar numpang baik kali gitu dak yo, karena sosialisasi jadi kita tidak tahu, Ibu RT tidak tahu karena pada zaman bapak juga jadi Bu RT itu tidak tahu sama sekali nian, karena beliau tidak ada lagi tuh juga tidak tahu, ada pun saya tidak tahu ya, karena pakai KTP kita tuh karena dia numpang dengan keluarganya tadi kan. Oh, jadinya si M ini sebenarnya numpang di keluarga itu tadi. Iya. Dengan beliau sama sekali tidak. Sama sekali ibu tidak tahu, wajahnya pun ibu tidak tahu. Nah, macam mana lah, ibu tidak pakai kayak mana. Nah, itulah yang ibu tahunya. Lah ada adik lagi di sini. Nah, itulah ibu. Kuasa hukum istri menyebutkan kliennya ditawari imbalan uang senilai 10 juta rupiah untuk jasa menemani tersangka Kompol YG yang liburan di Lombok pada Jumat 18 April 2025. Kompol YG langsung mentransfer uang senilai 10 juta rupiah. Melalui via telepon, kuasa hukum istri berharap kasus pembunuhan anggota Bid Propam Polda NTB, Brigadir Muhammad Nur Hadi, dapat segera terungkap. Ratna Sari, Kompas TV Jambi. Saudara, pemerintah Kota Jambi sedang memperbaiki sistem parkir dengan menggunakan QRIS. Tujuannya untuk menghilangkan pungli dan meningkatkan kesejahteraan juru parkir yang saat ini banyak parkir liar yang berada di Pasar Jambi dan sejumlah lokasi di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi sedang memperbaiki sistem parkir dengan menggunakan QRIS. Tujuannya untuk menghilangkan pungli dan meningkatkan kesejahteraan juru parkir. Saat ini banyak parkir liar yang berada di Pasar Jambi dan sejumlah lokasi di Kota Jambi. Parkir liar di kawasan Pasar Kota Jambi menjadi perhatian Wali Kota Jambi Maulana. Pihaknya sedang memperbaiki sistem parkir dari manual menjadi digital. Pemerintah Kota Jambi telah meluncing sistem pembayaran parkir dengan menggunakan QRIS. Namun saat ini pelaksanaannya belum 100% karena masih tahap sosialisasi. Selama ini marak terjadi pungli dan ada oknum preman yang memungut. Akibatnya pendapatan daerah berkurang. Ini kita sedang memperbaiki sistem parkir dengan menggunakan QRIS. Tujuannya ganda, yang pertama meningkatkan kesejahteraan juru parkir. Karena setiap juru parkir diberikan rekening dan berbasis digital, 60% langsung ke rekening juru parkir. Hanya 40% yang ke pemerintah. Nah, harapannya untuk memberantas pungli. Karena pungli ini yang banyak mengambil keuntungan. Juru parkir ada koordinator premannya yang mengutin. Nah, kita akan memangkas itu, tentu ini berat. Banyak tantangannya, saya banyak diserang, dihujat, tapi kita harus lakukan ini. Supaya juru parkir kita sejahtera. Dialah yang punya hak 60%, 40%-nya ke pemerintah sebagai PAD. Dan tidak ada pungli-pungli, tidak ada lagi setoran-setoran kepada kelompok-kelompok tertentu yang menguasai kawasan-kawasan parkir. Dan ini harus kita lakukan. Supaya masyarakat juga harus sadar, nggak boleh lagi ke depan parkir ngasih duit. Pemerintah Kota Jambi akan menertibkan parkir liar demi kesejahteraan juru parkir dan mengantisipasi kebocoran PAD. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengevakuasi ular piton sepanjang 6 meter dari dalam sumur milik warga. Petugas sempat mengalami kesulitan saat proses evakuasi lantaran kondisi sumur yang dalam. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengevakuasi ular piton sepanjang 6 meter dari dalam sumur warga di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muaro Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Awalnya, ular sanca berukuran besar itu berada di sekitar pekarangan rumah. Warga yang panik kemudian berusaha mengusirnya dengan alat seadanya. Namun ular piton berukuran besar itu justru terjatuh ke dalam sumur. Warga melaporkan keberadaan hewan reptil tersebut ke petugas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Mendapat laporan warga, petugas Damkar langsung bergegas menuju lokasi. Kondisi sumur yang dalam membuat petugas mengalami kesulitan saat proses evakuasi. Setelah berjuang keras, petugas akhirnya berhasil menarik keluar ular piton dari dalam sumur. Kami mendapatkan laporan dari masyarakat dari Kelurahan Talang Babat, itu atas nama Pak Suroto.
Jadi dari laporan itu personel pemadam kebakaran bergerak ke lokasi. Jadi kita memang melihat ada seekor ular yang lebih kurang panjangnya 4 sampai dengan 5 meter. Jadi ular ini posisinya udah masuk ke dalam sumur. Karena sebelum petugas damkar sampai ke lokasi, masyarakat di sekitar kan berusaha untuk mengevakuasi secara mandiri. Akan tetapi ya karena keterbatasan alat dan juga kemampuan, ya akhirnya ular tersebut malah lari ke dalam sumur. Nah, pada saat evakuasi itu memang kami menemukan sedikit kendala karena memang posisi ular itu sudah ada di dalam sumur. Artinya petugas yang akan mengevakuasi dan mengamankan itu kan ruang gerak itu semakin sempit gitu kan. Tapi karena kesabaran dan juga kemampuan yang dimiliki, akhirnya ular tersebut berhasil kami evakuasi dan kami amankan sehingga tidak mengganggu keamanan juga kenyamanan dari masyarakat yang ada di sekitar lokasi. Setelah berhasil dievakuasi, ular piton sepanjang 6 meter tersebut dibawa petugas ke kantor Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara, memasuki tahun ajaran baru, sekolah menengah kejuruan swasta di Kota Jambi kekurangan siswa. Akibatnya banyak sekolah swasta terancam tutup. Pemerintah diminta untuk memperhatikannya. Sepekan memasuki tahun ajaran baru, SMA swasta Ferdi Ferry dan SMK swasta Revani Indra Putra di Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi masih kekurangan siswa. Biasanya SMK swasta Revani Indra Putra dapat menampung siswa 6 kelas. Kini berkurang menjadi 4 kelas, diisi 30 siswa setiap kelasnya. Namun sampai saat ini, 4 kelas yang dibuka belum terisi penuh. Kurangnya siswa ini menjadi perhatian pemerintah dan sistem zonasi menjadi persoalan di tengah banyaknya sekolah swasta yang tutup. Ya, kalau gambaran di SMK kita ini kan biasanya dari tahun-tahun itu, tahun sebelumnya, kita itu kan SPMB itu memang dimulai dari awal dan penutupan itu setelah bulan-bulan Agustus. Karena kalau kita swasta ini tidak sama dengan negeri. Kota kita biasanya itu kan sampai 5 kelas atau 6 kelas. Pada tahun-tahun 4 tahun yang lewat, itu kitanya kota kita lebih. Tapi semenjak mungkin negeri itu menambah kelas, sekolah semakin banyak negeri, ya kini kita daya tampung kelas kita itu kan jadi biasanya dapat 6, ini dapat 4. Jadi ada pengurangan yang agak signifikan gitu. Harapan kita ya pemerintah Provinsi Jambi itu harus bijak. Dia harus memperhatikan, jangan hanya memperhatikan sekolah negeri saja, tapi memperhatikan sekolah swasta. Karena boleh dibilang hampir 70% sekolah di Jambi, SMA-SMK itu swasta. Jadi boleh dibilang anak didik kita tuh banyak di swasta, tetapi tolong ya pemerintah tuh bijak membantu sekolah swasta, jangan memperhatikan sekolah-sekolah negeri, menambah daya tampungnya, menambah sekolah sehingga swasta tuh terpinggirkan gitu. SMA swasta Ferdi Ferry Kota Jambi tahun ini hanya menampung siswa untuk 2 kelas. Akibat kekurangan siswa, pihak sekolah masih membuka pendaftaran. Untuk tahun ini, jadi kita itu menyediakan 2 kelas. Jadi untuk tahun ini itu sudah cukup 2 kelas. Cukup 2 kelas. Cuman kalau siswa masih diterima karena untuk kuota itu masih ada. Itu 2 kelas itu ada berapa siswa itu? Untuk saat ini sudah 50 ya, artinya 25 siswa satu. 25 siswa, ya. Jadi untuk kelas itu kan masih bisa 25, tapi untuk apa namanya? Sesuai peraturan itu ya. Kalau sistem donasi ada terganggu juga karena memang dari beberapa yang ambil formulir itu memang masih nunggu dari negerinya. Harapannya ya kalau memang di pemerintah daerah itu memutuskan satu misalnya domisili, ya kalau sudah tutup ya beneran tutup, nggak ada lagi pembukaan. Jadi memang benar-benar ditutup lah, nggak ada aturan gitu. Sesuai ikutilah aturan. Jadi yang memang orang tua yang sudah nggak diterima itu nggak ada harapan lagi ke situ. Sekolah swasta di Jambi akan membuka pendaftaran bagi siswa baru hingga bulan depan untuk mengisi kekurangan siswa. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Memasuki tahun ajaran baru, toko buku Gramedia Jambi sediakan berbagai diskon perlengkapan sekolah.
Tingginya antusias warga yang membeli buku pelajaran meningkatkan penjualan. Toko Gramedia Jambi di Jalan Sumantri, Brojonegoro, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Telanepura, Kota Jambi, mengalami lonjakan pembeli. Tingginya antusias warga membeli perlengkapan sekolah terjadi selama masa libur. Diprediksi sepekan ke depan menjadi puncak penjualan. Toko Gramedia pun menyediakan promo 10% untuk berbagai jenis perlengkapan sekolah. Sebagian orang tua memilih berbelanja di toko Gramedia karena semua perlengkapan sekolah tersedia. Bahkan pembeli rela datang dari Kabupaten Merangin belanja perlengkapan sekolah anaknya. Buku sekolah untuk anak. Oh iya? Ya, buku sekolah untuk anak. Tahun ajaran baru ya? Ya, untuk tahun ajaran baru. Untuk pelajaran SD apa? Pelajaran SD, sekolah tingkat dasar. Oh jadi, oh jadi setiap kita rutin ya Bu belanja ke sini nemani anak ya? Iya, insya Allah rutin kalau pas tahun ajaran baru berangkat ke Jambi untuk beli keperluan anak-anak. Kita dari mana? Kami dari Merangin. Dari Merangin? Dari Merangin. Oh memang sengaja jauh ke Jambi untuk kebetulan beli? Liburan, sekalian beli pas mau masuk tahun ajaran baru beli buku untuk anak sekolah. Jadi setiap mau ajaran baru ada promo di sini? Iya ada promo. Harganya juga murah, terjangkau. Dan insya Allah di Gramet lengkap ya? Bukunya ada buku tulis, ada juga buku cetak-cetaknya untuk anak-anak belajar. Oh jadi itu makanya kita selalu belanja di sini. Lonjakan pembeli di Gramedia Jambi sudah terjadi selama masa libur jelang masuk tahun ajaran baru. Beberapa tahun belakangan, pembeli buku di Gramedia semakin meningkat. Selama awal Juli 2025, penjualan perlengkapan sekolah untuk dalam rangka menyambut tahun ajaran baru tahun 2025 sangat antusias, sangat bagus jualannya, di mana toko buku Gramedia juga memberikan banyak promosi-promosi, diskon-diskon untuk para orang tua, murid-murid yang akan masuk sekolah yang baru, naik kelas baru. Promonya banyak sekali Mas, mulai dari peralatan tulis, perlengkapan tulis, buku tulis, tas sekolah, kaos kaki, sampai yang lainnya, banyak sekali promonya. Jadi bahkan kalau alat musik untuk perlengkapan keperluan sekolah juga banyak promonya. Jadi artinya perlengkapan sekolah semuanya ada di sini Bang? Ada. Buku tulis semuanya, buku pelajaran juga ada semuanya. Promosinya masif, didukung oleh banyak bank, sehingga para customer memudahkan untuk pembayarannya. Dan ada tambahan-tambahan diskonnya bila mana menggunakan bank tertentu tadi yang disampaikan. Untuk di Jambi khususnya ya, untuk daya beli, untuk minat baca nulis segala macam dan perlengkapannya, ya puji Tuhan mengalami pertumbuhan dari tahun 2024. Karena teluk ukur kami sejak dari tahun sebelumnya. Bahkan mungkin dari tahun 2023, 2024, 2025 juga mengalami pertumbuhan yang sangat baik, sangat signifikan. Toko Gramedia Jambi selalu menyediakan diskon setiap kali masuk tahun ajaran baru. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara Kompas Jambi sepekan akan selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain dugaan korupsi pembangunan Mall JCC dilanjutkan. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.